Ini mau bawa borgol. Bawa ini juga borgol Anda itu. Cuma penjahat yang takut borgol. Sudah memulai jadi penjahat dengan berkata begitu ya. Yang kamu diam dulu. Kita sama-sama pengacara. Ini kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa di situ. maki Anda ya. Nah, Bung Mitra, ini kan sekarang ini sebentar lagi kan dari lidik ke sidik ini, Iya. ya kan? Orang masih menunggu nih. Perkembangan terakhir, saya pernah menonton Rismond ya, Iya. di salah satu podcast dengan gagah berani mengatakan seolah-olah mereka ini kuat, siap ke pengadilan, siap memberikan bukti-bukti, Iya. saksi dengan basis digital forensik dengan saintis segala macam. Yang menarik di situ adalah tidak ada kata damai untuk Jokowi, kata. Wah, ini kok kebalik-balik ini omongan si Rismond ini. Nah, padahal dari dalilnya aja sudah siapa yang menuduh dia harus membuktikan kan begitu. Nah, Bung Pitra, ini gimana nih? Akhir dari permainan ini seperti apa mereka ini? Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu bahwasannya kehadiran saya di sini pengacara Mawar, saya tidak mau disebut sebagai tim hukum, tapi kuda hitam. Pengacara Mawar sesuai dengan Kita kuda hitam aja. kuda hitam, iya. Artinya Tapi nggak bukan bawa, dari nggak bawa siapa-siapa. borgol kan, nggak bawa lollipop kan? Oh, hari ini tidak bawa bola, Oh, iya. tapi bunga mawar yang Bunga warna putih mawar, kan gitu. siap. Artinya kita juga berterima kasih kepada Bang Piliang karena di podcast ini kita diberikan kesempatan untuk bicara secara utuh. Karena kemarin ketika saya berbicara debat itu saya nggak diberikan kesempatan untuk bicara sama lawan. Ya. Mereka selalu ngerocos terus kan gitu ngomong. Jadi artinya kita ingin menyampaikan kebenaran, ada kepanikan dan ketakutan yang saya lihat karena kita menyampaikan by data, fakta dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, sehingga kesempatan saya kemarin walaupun mereka itu kalah 1000 ya. Nah, saya menganggap mereka ini tidak ada hal yang baru yang mereka sajikan di dalam kasus ini. Ya. Karena semuanya itu rata-rata omon-omon semua gitu. Omong-omong ya. Nah, apalagi kita lihat dari penyampaian Bang Piliang tadi yang mengatakan bahwasannya Rismond itu menyatakan menutup pintu damai terhadap Jokowi. Persoalannya sederhana sekali. Yang menutup pintu damai ini Rismond kah atau Pak Jokowi? Kan status dia terlapor, kok dia yang menutup pintu damai? Lain halnya kalau dia pelapor. Saya menutup damai dengan kau selaku terlapor gitu kan. Nah, itu baru masuk akal, Bang, kan gitu. Nah, saya melihat ini sangat lucu sekali sehingga kasus ini hanyalah kasus mainan bagi saya. Oh iya. Gitu loh. Iya, kasus mainan saja bagi saya karena ini adalah hiburan bagi saya. Karena tidak ada hal yang menarik di sini. Lain halnya kalau memang penelitian itu adalah penelitian yang sahih, penelitian yang memiliki keilmuan kajian ilmiah dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Logika sederhana, Bang Piliang, Anda bayangkan sekali. Mereka katanya melakukan penelitian, tapi mereka mendapatkan sampelnya itu dari media sosial. Setahu saya kalau memang penelitian, contohnya ini air minum. Iya. Air minumnya ini langsung diteliti, bukan foto air minum ini terus diposting di Facebook. Yang di Facebook itu udah diteliti, apakah sudah ada pengubahan metadata atau tidak? Kan sumbernya di sini. Iya. Ya sumbernya itulah yang harusnya diteliti. Betul. Nah, makanya kita bilang siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap penelitian mereka itu didapatkan daripada sumbernya. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab itu. Ya kan? Dan tidak ada bisa yang mempertanggungjawabkan itu Pak Jokowi yang menyerahkan, tidak ada. Semua itu kan mereka dapatkan foto-foto dan ada juga foto yang diedit. Ada juga foto wisuda yang seolah-olah wah itu adalah editan gitu. Kita nggak tahu itu dapat dari mana dia. Gitu. Terus siapa yang menjamin itu sah dan asli? Kalau memang alat bukti ataupun kita bilang dalam ketentuan hukum pidana, barang bukti yang didapatkan secara tidak sah itu bukanlah barang bukti yang sah. Itu adalah ilegal kan gitu. Contohnya nih, kita memiliki data pribadi, tapi data pribadi kita dicolong di Dukcapil contohnya tanpa seizin kita. Itu adalah illegal access. Harus memperoleh persetujuan dulu dari yang punya. Nah, dan nggak bisa kita sembarang, oh kita dapatkan barang bukti, tapi Anda mendapatkan memperoleh barang bukti itu secara tidak sah. Sehingga barang bukti tersebut di mata hukum bukanlah sebagai alat bukti yang sah. Penyidik saja melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut harus melalui aturan yang sesuai dengan ketentuan Perkapolri maupun ketentuan hukum acara pidana. Contohnya, minta ini dulu persetujuan dulu dari yang punya barang bukti. Seperti contohnya kita kan
buku tabungan. Dia harus meminta izin dulu kepada yang memiliki rekening tersebut. Dia minta kuasa dulu agar dia bisa akses. Kalau tidak ada itu illegal akses. Dan itu bisa pidana bagi mereka gitu. Sekalipun itu penegak hukum yang melakukan. Dia tuduh memfitnah Jokowi. Kalau loh, kita datangin ke rumah. Emang gila ya. Orang seperti ini ada lagi yang muncul kayak bapak-bapak ini, kemudian podcastnya di mana-mana, kemudian di tempat Abraham Samad. Pak Bitor ini ngarangnya itu memang luar biasa ya. Dan bahkan sudah dikonfirmasi sama Pak Prasetyo Adi ya, yang bilang bahwasanya dulu pas pencalonan gubernurnya Pak Jokowi itu tim suksesnya hanya PDIP dan Gerindra, dan yang dia sebutkan semua tuh nggak ada yang benar satupun gitu loh. Dan orang-orang seperti ini dipercaya pula, dan media juga mengglorifikasi pula nih berita-berita yang seperti ini. Mang kok bisa ya negara ini hadir orang-orang yang seperti ini, ngarangnya tingkat dewa. Nanti kalau orang ini nanti masuk keranjang, masuk bui, dibilang pula nanti kriminalisasi, ya kan? Jelas-jelas dia itu fitnahnya luar biasa, ngomongnya ngasal, kata orang. Nah orang-orang kayak gini nih memang harus dipenjarakan loh ini. Ya, dia berani bersuara tentang sesuatu yang dia sendiri juga tidak tahu kebenarannya gitu loh. Tetapi seolah-olah nih orang benar banget apa yang diomongin, sampai mau periksa bunkernya Pak Jokowi. Mang lu periksa bunker Jokowi, lu periksa bunkernya Pak SBY, lu periksa bunkernya Megawati juga dong semuanya. Semua presiden-presiden lu periksa bunkernya semua. Karena apa? Semua presiden-presiden itu ditenggarai semua, ada permainan semua. Kalau seandainya di Megawati, misalnya zaman Presiden Megawati berapa itu, ada yang Indosat, macam-macam, semuanya ditenggarai. Kemudian zaman SBY Hambalang juga keterlibatan, ada waktu itu ada ditenggarai keterlibatan IBAS dan sebagainya gitu ya. Lu kalau mau kayak gitu tuh semua presiden, semua mantan-mantan presiden, lu periksa tuh bunkernya semua ya kan. Kenapa harus Jokowi aja gitu loh. Ini orang-orang bener, ini orang-orang sakit ya. Kita kalau nggak menyuarakan kayak gini, ini sakit otaknya ini. Otaknya udah sakit jiwa nih orang-orang kayak gini nih. Sakit jiwa betul nih orang-orang seperti ini. Jadi dengan gampangnya mereka seolah-olah mereka ini bicara kita ini menyuarakan kebenaran, tetapi mereka ini bukan menyuarakan kebenaran. Yang pertama nih tentang ijazah Pak Jokowi. Kalau bertanya itu beda dengan menuduh. Bertanya itu apakah benar ijazahnya Pak Jokowi palsu? Tidak. Udah dijawab sama UGM, selesai. Itu bertanya. Tapi kalau lu kira ini ijazahnya palsu gini-gini, lu nuduh gitu loh. Bahkan sampai mendowngrade semua, sampai diteliti semua KKN-nya. Ngapain ini orang? Ini orang-orang ini memang nggak punya kerjaan. Jadi kalau kata Bung Teddy, ini memang ada di belakangnya ini. Ini orang-orang cari duit semua ini. Cari duitnya di mana? Ya diundang kemana-mana kan mereka dibayar. Petor Suryadi membuat ulah lagi. Setelah sebelumnya ia telah membuat kontroversial terkait dengan ijazah Jokowi yang konon katanya dibuat di Pasar Pramuka, tetapi telah dibantah oleh sesama politisi PDIP, yaitu Prasetyo Edy Marsudi dan Andi Wijayanto, yang jauh lebih benar apa yang mereka katakan. Apa yang dikatakan oleh Petor Suryadi kembali menimbulkan polemik. Ia mengatakan bahwa di kediaman Jokowi itu ada bunker yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan kejahatan korupsi Jokowi. Saya ingin katakan bahwa orang seperti Petor Suryadi itu tidak sedang berkata benar. Ia sedang memperlihatkan kebodohannya dalam berpolitik, dan apa yang ia tuduhkan bahwa Jokowi adalah aktor yang bermasalah, ini justru membuka borok dari seorang Petor Suryadi. Bahkan apa yang ia katakan itu sekarang berbalik pada dirinya sendiri. Oleh karena banyak orang kemudian menjadi pingin tahu, jangan-jangan Petor Suryadi adalah otak dari serangkaian upaya orang-orang tertentu yang telah berusaha untuk menjadi
orang yang beruntung sebagai legislatif atau eksekutif, dan apa yang mereka dapatkan hari ini itu adalah bagian dari upaya untuk membuat ijazah-ijazah palsu di pasar pramuka. Jadi jangan pernah percaya pada pernyataan Petor Suryadi yang justru menurut beberapa kolega yang saya dapatkan informasinya, Petor Suryadi adalah orang yang sedang sakit jiwa. Ia adalah cerminan dari politik yang gagal total. Ia juga telah dikatakan oleh Prasetyo Edy Marsudi tidak lagi tergabung dan tidak memiliki kartu tanda anggota sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi, seorang Petor Suryadi dalam konteks ini lebih tepat sebagai pembohong besar daripada orang yang sedang memberikan fakta dan data. Apa yang kita bangun sebagai keyakinan yang benar bahwa Jokowi adalah memang orang yang memiliki ijazah yang asli dan ia tidak melakukan kejahatan korupsi karena menyimpan hasil korupsinya di rumahnya dalam sebuah bunker. Semuanya itu adalah omong kosong belaka.